Halo rekan-rekan pemimpin dan eksekutif, selamat datang di sesi briefing strategis kita kali ini. Senang sekali bisa menemani Anda semua. Oke, mari kita mulai. Hari ini, kita nggak akan bahas taktik marketing biasa atau tren pasar yang cuma lewat sesaat. Alih-alih, kita bakal menyelami akar dari ketahanan sebuah perusahaan. Kita akan membedah sebuah materi yang awalnya bicara soal psikologi individu, tapi ternyata punya implikasi yang luar biasa masif buat strategi korporat dan budaya kerja di tingkat tertinggi. Jadi, siapkan fokus Anda, karena apa yang bakal kita bahas ini berpotensi mengubah cara Anda menetapkan visi dan KPI perusahaan, bahkan mulai besok pagi. Coba pikirkan satu pertanyaan tajam ini, yang rasanya wajib bisa dijawab oleh siapapun di level C-suite. Apakah kita sedang membangun nilai nyata yang fundamental, atau jangan-jangan kita cuma terjebak mengejar tepuk tangan sesaat? Di era bisnis modern seperti sekarang, gampang banget loh buat sebuah organisasi tersesat di dalam yang namanya vanity metrics. Anda pasti tahu lah ya, metrik yang bikin kita ngerasa hebat banget pas rapat evaluasi, tapi nyatanya nggak pernah benar-benar ngebantu bayar tagihan operasional. Angka-angka seperti engagement rate, buzz di media sosial, atau sekedar hype di pasar itu seringkali nggak punya dampak nyata buat keberlanjutan bisnis. Pertanyaan ini yang bakal jadi landasan kita. Apakah perusahaan kita ini fokus cari solusi nyata buat pelanggan, atau kita cuma sibuk berteriak paling kencang biar diperhatikan? Nah, untuk membedah masalah tersebut, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas jebakan validasi eksternal. Kedua, harga dari sebuah pengakuan. Ketiga, kepemimpinan berbasis filosofi stoik. Dan yang terakhir, eksekusi fokus kendali internal. Langsung saja kita masuk ke poin pertama. Bagian pertama. Jebakan validasi eksternal, bahaya standar eksternal. Materi yang kita eksplorasi ini mengilustrasikan dengan sangat brilian bagaimana sebuah masalah personal bisa menular jadi penyakit korporat. Bayangkan konsep kecanduan validasi media sosial, di mana likes, views, dan komentar tiba-tiba jadi standar harga diri. Sekarang, coba bayangkan konsep itu pindah dari layar ponsel seorang remaja langsung masuk ke tengah-tengah ruang rapat eksekutif Anda. Berapa kali sih strategi produk tiba-tiba dirombak total cuma demi liputan media yang lebih oke? Atau berapa banyak budget yang dibakar habis-habisan demi metrik yang sifatnya cuma kosmetik semata? Sama persis kayak individu yang harga dirinya disetir algoritma, sebuah organisasi juga bisa jatuh ke lubang kecanduan yang sama, di mana validasi eksternal itu malah jadi satu-satunya kompas yang ngarahin arah kapal perusahaan. Ini tentu saja posisi yang sangat rapuh. Poin krusialnya adalah kita harus bisa ngenalin gejalanya sebelum semuanya terlambat. Materi kita mencatat beberapa tanda kecanduan validasi ini. Kalau kita terjemahkan ke bahasa bisnis, bentuknya kira-kira begini. Pertama, tim terus-terusan mantau metrik semu, bukan metrik yang fundamental. Kedua, mulai muncul kepanikan massal atau kecemasan strategis di level manajemen cuma gara-gara kampanye terakhir sepi interaksi, atau pasar nggak langsung heboh. Ketiga, kebahagiaan yang bersyarat. Tim Anda cuma ngerasa sukses kalau berhasil ninggalin kompetitor atau dipuji-puji media. Keempat, ada obsesi membandingkan diri yang udah nggak sehat, sampai-sampai strategi perusahaan isinya cuma reaksi terhadap lawan, bukan inovasi mandiri. Dan yang paling bahaya, berinovasi cuma nyari likes. Bikin produk sekedar buat mancing sensasi, bukan buat benar-benar nyelesain masalah pelanggan. Kalau gejala-gejala ini udah mulai muncul di laporan kuartalan Anda, wah, organisasi Anda lagi dalam masalah. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, harga dari sebuah pengakuan, dampak pada organisasi. Lalu apa sih dampaknya? Berdasarkan materi kita, dampaknya itu sangat merusak loh. Harga diri yang bergantung pada opini pihak luar bakal bikin kehidupan organisasi jadi nggak autentik. Dalam konteks perusahaan, ini artinya Anda pelan-pelan kehilangan DNA atau jati diri brand Anda yang sebenarnya. Organisasi jadi gampang banget goyah cuma karena sentimen negatif. Bayangin aja, satu ulasan buruk atau kritik dari publik bisa langsung ngubah seluruh strategi peta jalan produk Anda. Perusahaan berubah jadi entitas yang terus-terusan haus pengakuan, nggak pernah merasa cukup, dan pastinya nggak pernah merasa aman. Anda jadi terus-menerus ngejar target yang selalu bergerak liar, karena ya opini publik itu kan berubah-ubah setiap detiknya ya kan? Kalau dibiarkan, ini adalah resep paling ampuh buat bikin burnout massal di tingkat korporat. Coba deh perhatikan kontras strategis yang sangat tajam ini. Di sisi kiri, kita melihat perilaku yang sifatnya destruktif, menciptakan produk sekedar untuk disukai. Di dunia bisnis, ini berarti fitur, produk, atau layanan dirilis cuma demi menangin popularitas singkat. Nah, di sisi kanan, ada alternatif strategis yang jauh lebih kokoh, menciptakan produk untuk berbagi nilai nyata. Artinya perusahaan Anda benar-benar fokus secara penuh pada penciptaan nilai yang fundamental buat semua pemangku kepentingan. Kalau inovasi Anda didorong oleh keinginan buat berbagi nilai, perusahaan bakal punya fondasi sekuat baja.
Tapi kalau landasannya cuma sebatas ingin disukai, ya siap-siap aja perusahaan bakal runtuh seketika begitu tren pasar mulai bergeser. Pertanyaannya sekarang, di sisi mana perusahaan Anda beroperasi saat ini? Lanjut ke bagian ketiga, kepemimpinan berbasis filosofi stoik, menarik kembali kendali. Untuk ngatasin masalah ini, materi kita menawarkan solusi yang sebenarnya berakar dari filosofi kuno, tapi terbukti sangat tangguh, stoiksisme. Ada satu kutipan yang luar biasa kuat di sini. Nilai diri bukan dari opini orang lain, tapi dari tindakan dan karakter kita. Coba kita terapkan prinsip ini ke korporasi Anda. Apa sih yang dimaksud karakter perusahaan? Yaitu adalah integritas Anda, kualitas operasional harian Anda, gimana Anda memperlakukan karyawan Anda, dan seberapa tangguh sistem Anda. Opini pasar, harga saham harian, atau ulasan di media, itu semua kan opini pihak luar yang nggak mutlak mencerminkan nilai fundamental bisnis Anda. Pemimpin yang tangguh itu mengukur kesuksesan bukan dari seberapa riuh tepuk tangan di ruang publik, tapi dari seberapa solid karakter di dalam pabrik dan kantor mereka sendiri. Mari kita definisikan ini lebih tajam lagi. Fokus stoik pada dasarnya mengajarkan kita untuk berkonsentrasi penuh hanya pada hal-hal yang benar-benar bisa kita kendalikan. Sebagai eksekutif, mari jujur, Anda nggak bisa ngendalin algoritma media sosial ya kan? Anda juga nggak bisa ngontrol kondisi ekonomi makro atau manuver banting harga dari kompetitor. Kalau energi dan waktu tim Anda dihabiskan buat nyemlesin hal-hal di luar kendali itu, Anda secara nggak sadar justru melemahkan organisasi Anda sendiri. Strategi yang paling benar yang diinspirasi dari filosofi ini adalah memfokuskan seluruh sumber daya, waktu, dan anggaran sepenuhnya pada internal excellence. Bikin organisasi Anda kebal dari volatilitas pasar dengan cara memperkuat apa yang ada di balik tembok perusahaan Anda sendiri. Dan ini membawa kita ke bagian keempat, eksekusi, fokus kendali internal, membangun integritas. Terus gimana langkah praktisnya? Ini dia, langsung diambil dari inti ajaran stoik dalam sumber kita. Jadikan 3 hal ini sebagai pilar fundamental KPI dan budaya kerja internal Anda. Langkah pertama, kendalikan sikap. Misalnya, saat krisis PR melanda, atau pas kompetitor ngerilis fitur baru yang lagi viral-viralnya. Apakah tim Anda bereaksi dengan panik, atau tetap tenang dan proaktif? Ingat, sikap perusahaan dalam hadapi pasar itu 100% pilihan yang ada di tangan Anda. Langkah kedua, maksimalkan usaha. Kita memang nggak bisa ngejamin sebuah peluncuran produk bakal otomatis merajai pasar. Tapi, kita bisa ngejamin kalau proses R&D, kualitas material, dan pelayanan pelanggannya itu udah yang paling maksimal. Usahanya ada di tangan kita, hasilnya serahkan pada pasar. Dan langkah ketiga, jaga integritas harian. Lakukan hal yang benar setiap hari, secara konsisten. Lakukan bahkan saat nggak ada siapapun yang melihat, bahkan saat nggak ada wartawan yang meliput. Integritas inilah yang pada akhirnya bakal nyelamatin kapal Anda saat badai datang, bukan sekedar gimmick marketing. Sebagai penutup sesi briefing strategis ini, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif dari materi kita, yang pastinya sangat relevan untuk skala organisasi Anda. Jadilah versi terbaik dari organisasi Anda, bukan versi yang paling disukai. Tugas utama Anda sebagai C-suite itu bukan memenangkan kontes popularitas di industri. Tugas Anda adalah membangun organisasi dengan fundamental yang paling kuat, karakter yang paling solid, dan nilai yang paling otentik. Percaya deh, saat Anda fokus mengejar versi terbaik dari dalam, apresiasi eksternal itu bakal datang dengan sendirinya sebagai efek samping, bukan sebagai tujuan utamanya. Jadi, coba tanyakan pada diri sendiri dan tim Anda besok pagi. Apakah perusahaan kita udah siap buat berhenti ngejar validasi dan mulai membangun integritas yang sejati? Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dalam eksplorasi materi kali ini, dan sampai jumpa di briefing strategis kita berikutnya.